Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Zainal Muttaqin selaku dosen pengampu matkul studi hadis dan teman-teman yang berbahagia. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai tugas studi hadis dari materi klasifikasi hadis dari bentuk kuantitas dan kualitas sanadnya. Yang pertama langsung saja yaitu hadis ditinjau dari segi kuantitas. Yang pertama itu hadis mutawatir. Nah, pengertian hadis mutawatir di sini merupakan diambil dari kata mutawatir, yaitu menurut bahasa ialah mutatabi, yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Sedangkan menurut istilah ialah suatu hasil hadis anggapan panca indera itu yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut kebiasaan mustahil itu mereka berkumpul dan bersepakat untuk dusta. Nah, hadis mutawatir ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah rawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta dari sejumlah rawi yang semisal mereka dan seterusnya sampai akhir sanad, dan semuanya bersandar kepada panca indera. Terus kemudian syarat-syarat dan pembagian hadis mutawatir. Syarat-syarat hadis mutawatir yaitu suatu hadis dapat disebut mutawatir apabila yang pertama, hadis yang diriwayatkan itu mengenai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dapat ditangkap oleh panca indera, seperti halnya sikap dan perbuatan beliau yang dapat dilihat atau sabdanya yang dapat didengar. Misalnya itu para sahabat itu mengatakan, kami lihat Rasulullah SAW itu berbuat begini, atau kami lihat Nabi SAW itu bersikap begini, atau kami dengar Nabi SAW itu bersabda begini. Syarat yang kedua yaitu perawinya itu mencapai jumlah yang menurut kebiasaan mustahil mereka itu bersepakat untuk berdusta. Nah, jumlah apa itu minimal ada yang menetapkan 10 orang rawi, 20, 40, bahkan ada yang menetapkan minimal 70 rawi. Kemudian syarat yang ketiga, jumlah perawi itu pada setiap tingkatan tidak boleh kurang dari jumlah minimal. Bila suatu hadis itu telah memenuhi 3 syarat di atas, maka tergolong hadis mutawatir dan benar berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para rawi hadis mutawatir itu tidak harus memenuhi sahih dan hasan, melainkan yang menjadi ukuran adalah segi kuantitasnya yang secara rasional mustahil mereka bersepakat untuk berbohong. Kemudian pembagian hadis mutawatir. Para ulama membagi hadis mutawatir menjadi tiga macam. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis mutawatir lafzi ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, yang susunan redaksinya dan maknanya itu sesuai benar antara riwayat yang satu dan yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis mutawatir maknawi ini merupakan hadis yang lafaz dan maknanya itu berlainan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, tetapi terdapat persesuaian makna secara umum atau kulli. Kemudian yang ketiga itu hadis mutawatir amali. Mutawatir amali merupakan hadis mutawatir adalah sesuatu yang mudah dapat diketahui bahwa hal itu berasal dari agama dan telah mutawatir di antara kaum muslimin, bahwa Nabi Muhammad itu melakukan atau memerintahkan untuk melakukannya, atau serupalah dengan itu. Contohnya, kita itu melihat di mana saja bahwa salat zuhur dilakukan dengan jumlah rakaat sebanyak 4 rakaat kan.
Dan kita tahu bahwa hal itu adalah perbuatan yang diperintahkan oleh Islam. Dan kita itu mempunyai sangkaan kuat bahwa Nabi Muhammad SAW itu melakukannya atau memerintahkannya demikian. Kemudian hadis dari segi kuantitas yang kedua yaitu hadis ahad. Nah, pengertian hadis ahad ini merupakan hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang jumlah rawinya itu tidak sampai pada jumlah mutawatir, tidak memenuhi syarat mutawatir, dan tidak pula sampai pada derajat mutawatir. Hal ini dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis, yaitu hadis yang tidak sampai jumlah rawinya kepada jumlah hadis mutawatir, baik rawinya itu seorang, dua orang, atau 3, 4, 5, atau seterusnya, dari bilangan-bilangan yang tidak memberi pengertian bahwa hadis itu dengan bilangan tersebut itu masuk ke dalam hadis mutawatir. Kemudian selanjutnya yaitu pembagian hadis ahad. Nah, hadis ahad sendiri ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama hadis masyhur. Hadis masyhur merupakan hadis secara etimologi berarti tersebar dan tersiar atau populer. Adapun pengertian asyuhrah dalam kaitannya dengan hadis masyhur menurut istilah ahli hadis, yaitu menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam hadisnya itu menyebutkan ada kata lahu turukum mahsurut. Nah, kata-kata itu mengecualikan hadis mutawatir. Karena apa? Karena hadis mutawatir itu tidak dibatasi dengan jumlah sanad tertentu, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang terpenting dalam hadis mutawatir itu adalah ketidakmungkinan adanya kesepakatan untuk berdusta. Nah, dan hal ini kadang-kadang dapat dicapai dengan 10 rawi yang sikot, sebagaimana dapat dicapai dengan 10 rawi yang tidak sikot. Kemudian hadis kedua pembagian hadis ahad yang kedua yaitu hadis aziz. Aziz asal katanya dari istilah ini menurut bahasa berarti kuat. Nah, pengertian lain mengenai hadis aziz ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu tobaqoh saja. Kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya itu hadis tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu hadis gharib. Menurut bahasa adalah orang yang menyendiri, mengasingkan diri, atau orang yang jauh dari sanak keluarganya. Jadi menurut muhadditsin yang dimaksud dengan hadis gharib itu adalah hadis yang menyendiri seorang perawinya dalam periwayatannya. Nah, hadis yang demikian itu dinamai gharib karena ia seperti orang yang asing, yang menyendiri dan tidak ada sanak keluarga di sisinya, atau karena hadis tersebut itu jauh dari tingkatan yang masyhur, terlebih lagi tingkat mutawatir. Contohnya hadis gharib itu hadis tentang niat yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Lanjut, tadi kita sudah membahas mengenai hadis dari segi kuantitas. Sekarang kita akan membahas mengenai hadis dari segi kualitas. Jadi hadis dari segi kualitas itu dibagi menjadi 3. Pertama yaitu hadis sahih, kemudian hadis hasan, kemudian hadis dhaif. Yang pertama yaitu hadis ditinjau dari segi kualitas. Yang pertama yaitu hadis sahih. Nah, sahih ini itu menurut bahasa merupakan lawan dari kata sakit, dan ini merupakan makna hakiki pada jasmani. Sedangkan dalam penggunaannya pada hadis dan makna-makna yang lain itu ialah
makna yang majazi. Jadi sahih menurut istilah adalah dalam ilmu hadis itu adalah suatu hadis yang sanadnya itu bersambung dari permulaan sampai akhir, disampaikan oleh orang-orang yang adil, memiliki kemampuan menghafal yang sempurna atau dobit lah, kuat hafalannya, serta tidak ada penyelisihan dengan perawi yang lebih terpercaya darinya atau syadz, dan tidak ada ilat yang erat. Kemudian definisi di atas itu mengandung 5 sifat yang harus dimiliki oleh suatu hadis agar dapat dikategorikan sebagai sahih, yaitu yang pertama yaitu bersambung sanadnya, yang kedua yaitu adil, keadilan para rawinya, yang ketiga yaitu kedobitan para perawinya, yang keempat tidak rancu atau matanya itu bersifat syadz, yang kelima tidak ada cacat. Nah, kemudian hadis hasan. Hadis hasan ini merupakan hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh rawi yang adil, yang rendah tingkat kekuatan daya hafalannya, tidak rancu dan tidak cacat. Kemudian, menurut bahasa, hadis hasan itu merupakan sifat musyabbahah dari kata al-husn yang berarti al-jamal atau bagus. Sedangkan menurut istilah para ulama itu memiliki definisi yang berbeda-beda mengenai hadis hasan ini. Mengapa demikian? Karena melihat bahwa hadis hasan itu di tengah-tengah hadis sahih dan hadis dhaif, itu ditambah lagi sebagian ulama mendefinisikannya dengan mencakup salah satu dari dua kategori tersebut. Nah, kalau kita melihat dan membandingkan definisi hadis hasan dengan hadis sahih yang dikutip itu, maka kita akan temukan titik kesamaan yang cukup besar di antara kedua jenis hadis ini. Keduanya itu harus memenuhi seluruh kriteria kecuali yang berkaitan dengan kekuatan daya hafal. Nah, di mana seperti yang dikutip bahwa hadis sahih itu diriwayatkan oleh rawi yang sempurna daya hafalannya dengan tingkat akurasinya. Terus apa itu namanya yang tidak diragukan lagi. Sedangkan rawi hadis hasan adalah rendah tingkat daya hafalannya. Jadi dari definisi yang dipilih di atas atau yang dibacakan di atas sangat ringkas namun detail, karena definisinya tersebut merupakan pembeda antara hadis hasan dengan hadis itu. Syaratnya hadis hasan, diantaranya syarat-syarat hadis hasan sebagai berikut. Terdapat syaratnya juga ya. Yang pertama yaitu sanadnya bersambung, kemudian perawinya adil, kemudian perawinya dobit atau kuat hafalannya, tetapi kualitas kedobitannya di bawah kedobitannya. Terus perawi hadis sahih. Oh ya, yang ke itu tidak terdapat kejanggalan dan tidak terdapat ilat. Doif, definisi doif. Kemudian yang ke apa itu namanya? Materi selanjutnya yaitu hadis doif. Hadis dhaif ini merupakan hadis yang kehilangan salah satu syaratnya sebagai hadis yang makbul, yang dapat diterima, hadis yang di dalamnya tidak terdapat ciri kesahihan dan kehasanannya. Nah, di dalamnya itu terdapat periwayat yang pendusta, periwayat pendusta atau tertuduh dusta, banyak membuat kekeliruan, suka pelupa, suka maksiat dan fasik, banyak angan-angan, menyalahi periwayat kepercayaan, periwayatannya itu tidak dikenal, terus penganut bid'ah dan tidak baik hafalannya. Nah, di kalangan ulama masih memperselisihkan jumlah bentuk hadis dhaif ini. Di antaranya ulama ada yang mengklasifikasikan menjadi 381 bentuk. Namun Ibnu Shalah itu berpendapat jumlahnya tidak sampai lebih dari 42 bentuk. Nah, pembagian hadis dhaif ini menurut ulama menjadi berbagai macam, tergantung di mana letak kelemahannya. Nah, kelemahan tersebut itu bisa dalam 5 hal sebagaimana telah disebutkan
di atas sebagai salah satu dari syarat hadis sahih. Sekian video presentasi dari saya. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.